Jadi video ini saya akan sharing preferensi saya saat memilih manajer investasi kalau di reksadana ya. Jadi kalau pertama, saya harus tahu dulu itu asset under management, yaitu adalah dana kelolaan dari manajer investasinya sendiri. Itu ada seberapa banyak? Kalau untuk aku sendiri, setidaknya sekuritasnya kalau bisa dana kelolaan di atas 100 miliar ya. Karena artinya tuh kemungkinan orang lebih percaya sekuritasnya untuk bantu kelolakan dana mereka. Dan juga kalian bisa lihat, saya sarankan kalian mau coba untuk lihat apakah dana kelolaannya secara tidak ribet, artinya lebih bisa difilter nih. Kalian bisa masuk ke Bareksa. Nah, saat kalian masuk ke tampilan begini, kalian bisa filterkan sendiri. Pertama, kalian bisa masukin kolom. Kira-kira bagian kolom apa aja yang mau kalian tampilkan dalam tampilannya. Lalu kalian bisa tekan di atas ini untuk memfilter ya. Ini di bagian sini. Kalian bisa filter sendiri, lalu kalian searching aja. Kira-kira reksadana apa dulu yang mau kalian cari, jenis reksadananya, entah itu saham, pasar uang, pendapat tetap. Lalu kalian filterkan sekuritas dengan AUM atau dana kelolaan yang paling banyak. Dan poin kedua adalah, saya akan lebih preferensi untuk adalah memperhatikan bagian kredibilitas sekuritasnya. Kalau bisa tuh sekuritasnya itu tidak pernah ada muncul skandal. Kalian bisa coba searching aja, kira-kira apakah manajer investasi yang mau kamu pilih ini pernah ada history backgroundnya yang mungkin ada skandal-skandal tertentu. Kalau menurut saya, kalau bisa tuh sekuritasnya udah pernah melakukan pengelolaan atau berdirinya setidaknya udah 5 tahun atau lebih ya. Karena jadi kita bisa coba cek nanti return mereka dan juga pengalaman mereka. Dan ketiga adalah kita harus mencari top sekuritas dengan volume trading terbanyak. Kalian bisa pergi website, cari aja IDX ataupun di Bloomberg. Kalian bisa cari sekuritas yang mungkin di jangka waktu terdekat dengan volume trading terbanyak. Dan selanjutnya keempat adalah returnnya kalau bisa di atas benchmark ya. Kalian bisa lihat sendiri. Misalnya nih sekarang saya masuk ke dalam Bareksa ini, saya klik Mandiri Investa Pasar Uang. Oke, saya bisa masuk ke fund facts-nya, kalian bisa download. Nanti kalian bisa lihat juga di bagian sini ya kinerjanya. Jadi kalau kinerjanya tuh kalau bisa di atas benchmark dalam waktu mungkin 5 tahun, 3 tahun atau yang seterusnya. Kalian bisa lihat. Jadi bisa dinilai tuh performanya tuh mungkin di atas rata-rata. Jadi kita harus lihat dulu, returnnya harus di atas benchmark ya. Jadi ada 4 preferensi menurut saya ya untuk melakukan investasi reksadana dan pilihan manajer investasinya. Jadi saya perlu ingatin juga, kita kan melakukan investasi kan itu tujuannya adalah preservasi keuangan dan juga bertujuan untuk melipat gandakan uang yang kamu investasikan itu. Tapi kamu jangan lupa bahwa sekarang kamu harus cari cara untuk bisa meningkatkan active income kamu. Active income kamu apa? Mungkin kamu sekarang kerja nih, kerjaan dari perusahaan ataupun di toko. Kamu harus cari cara untuk bisa mendevelop high income scheme. Artinya apa? Mungkin kamu sekarang di bagian sales, oke? Cari cara untuk bisa melakukan tingkatkan omset sehingga komisi yang kamu dapat bisa lebih tinggi. Dan juga mungkin kamu bukan bagian sales atau lapangan, mungkin di bagian belakang administrasi atau backend. Cari cara untuk bisa tingkatkan value kamu di perusahaan sehingga bisa digajikan lebih tinggi lagi. Dan kedua adalah mungkin kamu sekarang melakukan bisnis nih atau kamu self-employed sendiri. Kamu harus cari cara untuk bisa melakukan tingkatkan omset. Sehingga omset kamu bisa lebih banyak, laba kotor lebih banyak, jadi kamu bisa mungkin menerima gaji untuk kamu pribadi sendiri, untuk lebih tinggi, sehingga diinvestasikan kembali, ataupun kamu bisa terima dividen kalau profitnya semakin banyak ya. Itu aja yang perlu kamu ingat. Jadi, investasi penting. Tapi penting juga bahwa kamu harus tingkatkan income utama kamu dari kerja. Itu aja yang perlu kamu tahu dari saya sendiri, sekilas sharing. Semoga video ini bermanfaat. Saya meminta bantu kamu untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih.